Selamat memasuki hari yang baru, minggu yang baru, hari Senin. Yuk bersama-sama kita mulai hari yang baru ini dengan datang mohon kepada Tuhan Yesus. Mohon Tuhan jamah, mohon Tuhan lawat doa kami, sambil kita bersyukur kepada Tuhan mendengarkan kita sabda firman-Nya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami, please. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Puji Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan tahta rahmat kami menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar, tolonglah kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Puji Tuhan, sangat memberkati. Pujian ini menguatkan setiap kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulus, buatlah sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar, tolonglah kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain kau hampiri, jangan lalui. Orang lain kau
kau jamah, kau jawab doanya. Please, jangan lalui kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Pujian ini sangat menguatkan. Siapkan hatimu sambil berseru, Tuhan Yesus, jamah, lawat, tolong kami. Please Tuhan, setiap tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, tuntunan-Mu. Tuhan, jamah, lawat, dengarkan doa-doa kami. Mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, di hadapan tahta rahmat, kami menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Orang lain kau hampiri, tolong Tuhan, jangan lalui kami. Angkat tanganmu dan berserulah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jamah kami, Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain kau hampiri, Tuhan jangan lalukan kami. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, dengar doa kami, please ya Tuhan. Orang lain kau hampiri,
jamahlah kami. Orang lain kau hampiri. Please Tuhan, jamahlah kami. Amin. Setiap orang yang datang bermohon kepada Tuhan, mereka mengalami jamahan Kristus. Halo semuanya, shalom. Apa kabar di hari yang baru ini? Dan Pastor pingin tanya, kepo ini, bagaimana pelayanan ibadah saudara-saudara kemarin di hari Minggu. Saya yakin dan percaya pasti keren dan luar biasa. Pasti Tuhan disenangkan lewat ibadah kebaktian setiap anak-anaknya, setiap orang percaya di gereja manapun. Pastilah nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Hore! Kami pun juga kemarin di Gereja Balikpapan, puji Tuhan, banyak sekali kesaksian, banyak sekali jiwa-jiwa yang datang, banyak sekali yang dibaptis, banyak sekali kami mengalami berkat-berkat rohani, banyak sekali pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang layak untuk terima pujian. Banyak banget kita melihat suasana sorga itu dicurahkan saat kebaktian, bukan cuma di Balikpapan, tapi dimanapun saudara berada. Senang juga hari-hari ini pelayanan ini Tuhan percayakan bisa jadi berkat ke gereja-gereja yang ada. Pastor kemarin berkunjung ke gereja Damai Sejahtera di bawah Sinode GBI, dan pada prinsipnya saya selalu rindu untuk mengajak semua umat Tuhan Yesus untuk setia senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur sekali pelayanan ini kami melihat diberkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak orang yang menjadi kecewa tentu dengan berbagai macam alasan. Tapi katakanlah ada yang kecewa dan rasanya ini cukup banyak ya. Halo Carla, Natalia, bless you. Saya menyapa juga yang di TikTok ya. Ada lagi rame banget ini. Ajak tap yuk, puji Tuhan. Ada juga Indra, Robin, puji Tuhan. Di Facebook rame juga, saya menyapa mewakili ada si Hombing, Ruspita, Nuri, Manalo. Yang di YouTube juga saya menyapa ada Hendro, ada Eswatch, Nunuk, dan banyak banget. Kadang-kadang orang menjadi kecewa karena mereka merasa apa yang dirancangkannya itu tidak sesuai. Lantas mereka menjadi kecewa, bisa kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan sesama, dan yang berbahaya sih, ironis ya, kecewa sama Tuhan. Padahal ya, meskipun tidak semua apa yang kita rancangkan terjadi, itu belum tentu buruk buat setiap kita. Kadang Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik, Dia
menggagalkan rencanamu untuk menggenapi rencananya yang jauh lebih baik. Ketik rame-rame, jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Rancanganmu menurutmu itu baik, tapi kadang-kadang karena Dia adalah Bapa yang baik dan kita ini adalah anak yang dikasihinya, maka Dia gagalkan rencanamu dan Dia berikan rancangannya yang jauh lebih baik. Ketik jauh lebih baik. Rancangan Bapa jauh lebih baik daripada rancangan kita. Sekalipun kita merasa kecewa, tetapi tidak selalu kecewa itu artinya buruk buat engkau. Di balik ini kita bisa menjadi pribadi yang kuat, kita bisa punya pengalaman bangkit dari rasa kecewa, dan kita bisa melihat, mengakui pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Time for Bible. Yes, senang banget akan sarapan menikmati santapan firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, Pastor sajikan menu firman Tuhan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama, Pastor akan membuka dari kitab Yeremia pasal 19 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 19 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis, Aku, Tuhan, akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh. Mereka oleh tangan-tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Kalau kita melihat ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan bisa mengintervensi suatu program, suatu rencana, suatu rancangan manusia bisa digagalkan olehnya. Dan lantas orang kalau tidak mengerti hal ini, mereka menjadi kecewa. Bahkan banyak di antara orang hari ini yang sangat rentan, sangat rapuh, sangat keropos, sedikit-dikit kecewa, lama-lama kuciwa. Apa itu kuciwa, Pastor Andy? Kakaknya kecewa karena sensitif banget, dikit-dikit kecewa, lama-lama menjadi orang kuciwa. Kenapa digagalkan rencananya? Ayo kita cari tahu yuk. Kita melihat 6 ayat sebelumnya dari kitab Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Saya bacakan dan saudara-saudara bisa menyimak dan menikmatinya.
Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Elohim Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada ilah asing, dan telah membakar korban di sini kepada ilah lain yang tidak dikenal oleh mereka dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Baal itu berhala, untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Ini sudah namanya penyembahan berhala, sampai memberikan tumbal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan tidak pernah mau manusia itu menyembah berhala. Tidak ada dalam rancangan Tuhan manusia menyembah ilah yang lain kecuali dirinya saja. Maka dikatakan bagi yang lain, Tuhan itu maha cemburu. Dia yang mau ciptaannya itu jangan ada ilah yang lain. Ilah itu sesembahan atau berhala atau Tuhan yang lain selain Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Maka dalam situasi itulah kita menemukan ayat 7 bagian A. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Saudara-saudara, sudah bisa kita memaknai bahwa kenapa Tuhan mengizinkan rancangan kita itu digagalkan. Bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi, tetapi Tuhan mau saudara-saudara diselamatkan. Tuhan mau saudara-saudara menikmati jalannya. Tuhan mau saudara-saudara mengikuti rancangannya.
Jadi setelah dengar ini, saudara-saudara yang merasa kecewa karena apa yang dirancangkan tidak berhasil. Tidak berhasil bukan berarti buruk. Gagal bukan berarti berhenti. Karena ada istilah kata berkata, kegagalan itu seumpama sukses yang tertunda. Gagal itu membuat kita menjadi pribadi yang kuat, tekun, tangguh, semangat, terus mau belajar sambil merendahkan hati. Pasti deh kita akan menemukan dan kita akan berjalan di jalannya Tuhan. Kita akan berjalan pada rancangannya Tuhan. Dan apakah rancangan Tuhan bagi setiap kita? Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara adalah rancangan yang baik. Rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan untuk hari esokmu itu yang terbaik dan penuh harapan. Ada tertulis dalam kitab suci, kitab Yeremia pasal 29. Kita akan melihat 3 ayat lalu kita berdoa. Mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Pastor akan membacakan firman Tuhan Yesus dari kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu itu siapa? Ya kamu, ya kamu, ya kamu. Kamu yang ada di YouTube, kamu yang ada di Facebook, kamu yang ada di TikTok saat ini. Ya kamu. Buat kamu, ya kamu. Dengar ini, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa sih rencananya? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Imani ini untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sudah jelas sekali bahwa Tuhan mau kita ada di dalam rancangannya. Kadang-kadang Tuhan menggagalkan rancanganmu, rencanamu, untuk supaya kita bisa berjalan di dalam jalan rencana Tuhan. Rencanamu engkau anggap baik, tetapi rencana Tuhan untukmu dan untukku, untukmu dan keluargamu adalah yang terbaik. Di samping itu juga Tuhan menghiasi jalan hidupmu dengan damai sejahtera, bukan rancangan celaka, bukan rancangan sakit, bukan untuk dipermalukan. Kalau dipermalukan mungkin karena kesalahanmu, bertobatlah. Tapi kalau engkau dipermalukan oleh karena melakukan firman Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada setiap kita, tangkap terima ini dengan katakan dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Saya ucapkan bagiku dan keluargaku,
Tuhan berikan hari depan yang penuh harapan bagiku dan keluargaku, bagiku dan pelayanan ini, bagi mereka dan setiap keluarga mereka. Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan bagi engkau, Cece, Koko, Om, Tante, Kakak, Oma, Opa, engkau dan anakmu dan cucumu dan cicitmu dan buyutmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Sekarang apa yang bisa kita buat hari-hari ini? Kita lihat yuk ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, yang kita lakukan adalah hari-hari ini jangan jemu-jemu berdoa. Harusnya ayat ini bisa menegur kita dan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya doa. Saudara tidak sarapan, saudara bisa lemas sepanjang hari. Saudara tidak doa, maka saudara itu menjadi kerdil rohmu. Rohmu itu hampir mati. Belum mati, tapi hampir mati, tidak berdaya. Rohmu itu kritis. Karena kenapa? Makanan roh yang utama adalah doa, firman, dan pujian. Kiranya renungan ini bisa mengingatkan kita bahwa setiap hari kita perlu doa. Karena saya menemukan banyak di antara orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang percaya yang sudah tidak mengandalkan kehidupan doa. Bahkan doa bagi mereka hanya sekedar seremonial belaka. Bukanlah sebuah lifestyle yang harus mereka hidupin. Bukanlah sebuah rasa kebutuhan yang seperti napas oksigen yang mereka hirup. Mereka hanya jadikan sebagai sebuah acara-acara liturgi yang diadakan saat pertemuan-pertemuan. Padahal doa adalah napas kita. Doa adalah kehidupan kita. Doa adalah kebergantungan kita kepada Kristus Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Sesuai firman-Nya, hendaklah kamu berseru dan datang berdoa kepada Tuhan. Maka engkau akan didengarkan permohonan, seruan, harapan, doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Bukan kata hamba Tuhan, ini kata Tuhan, ini firman Tuhan. Apabila engkau mencari Tuhan lewat doa, kamu akan mengalami Tuhan. Kamu akan ada persekutuan dengan Tuhan. Dan apabila engkau bertanya kepada Tuhan, firman Tuhan menjawab, aku akan menyatakan pribadiku bagi engkau. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu, engkau ketuk, pintu dibuka. Engkau mencari, engkau mendapatkan. Engkau meminta, engkau menerima. So, setelah ini saudara-saudara, jangan kecewa lagi ya. Ketik rame-rame, tidak kecewa lagi, tidak kecewa lagi, tidak kecewa lagi, tidak kecewa lagi. Karena kalau saudara kecewa, saudara akan dituntun pada kegelapan, dan di sana iblis akan bermain untuk merusak masa depanmu.
Tapi apabila engkau tidak kecewa lagi, dan hari ini engkau akan melihat terang yang bercahaya, dan jalan Tuhan akan menuntunmu hari esokmu penuh harapan. Saya berdoa setiap keluarga yang menyaksikan ini, keluarga, orang tua, Bapak Ibu terkasih, serta anak-anaknya, semuanya kita menyerahkan masa depan mereka kita ke dalam pimpinan Tuhan, pada rancangan Tuhan. Mungkin di antara kita dulu sering kali kecewa karena ada banyak rencana rancangan kita tidak jadi. Tapi toh hari ini kita bisa ada. Berarti Tuhan mengizinkan kita senantiasa ada di jalannya, membelokkan rencana kita untuk supaya kita masuk pada jalannya. Masa depanmu itu adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak kecewa lagi ya, tidak kecewa lagi ya. Dan juga orang yang kecewa mukanya gelap. Orang yang kecewa mukanya suram. Iyalah, karena orang kecewa masa depannya itu juga suram. Tapi orang yang berharap, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang tidak kecewa lagi, mereka akan melihat masa depannya terang, wajahnya juga terang. Ayo lihat wajah kanan kiri, apakah sudah terang saat ini? Yeay, wajahmu sudah terang. Maka saya bisa berkata, kulihat di wajahmu. Halo Ciara, kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena di wajah Bapak Ibu ada terang Kristus, ada firman Tuhan. Dan selamat masuki hari yang baru dengan berkat Tuhan. Dan kalau saudara sedang sakit hari ini, Pastor akan berdoa buat saudara-saudara sekalian untuk kesembuhan Bapak Ibu terkasih. Silakan yang ada pergumulan tubuhnya, Bapak Ibu bisa tumpangkan tanganmu sekarang juga di bagian tubuh yang ada kelemahan atau ada sakit. Tubuh ini diberkati. Aliran kesembuhan mengalir saat ini di tubuh ini, di badan kami. Semua penyakit, kelemahan, virus, bakteri, radang infeksi, penyempitan penyumbatan, termasuk rasa kecewa, out! Tinggalkan tubuh ini. Karena tubuh ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku bukan alat dosa. Tubuhku adalah tempat untuk saya memuliakan Kristus. Maka sekarang juga saudara, banyak di antara Bapak Ibu terkasih yang mengalami kelegaan, yang mengalami kelepasan, dan tidak sedikit di antara mereka, banyak di antara kita yang mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, mengalir. Saat ini ada hadirat Tuhan. Damai di hati, damai sejahtera memenuhi setiap hati dan pikiran kita.
kami ini milik-Mu Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Engkau dilepaskan dari yang jahat, Engkau dibebaskan dari cengkraman iblis yang merancangkan hidupmu binasa. Hari ini lewat doa ada kuasa Tuhan memenuhi Bapak Ibu sekalian, sehingga setiap kita hari ini free in Jesus name. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari Bapak Ibu sekalian, tangan yang tadi engkau sudah tumpangkan, tanganmu ini diberkati, angkatlah. Masing-masing naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau belum bisa, belajarlah dari hatimu, bukan karena ikut-ikutan, tetapi sebuah ungkapan. Dengan tangan terangkat, naikkanlah ungkapan syukurmu. Dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat lawatan kesembuhan yang sudah menyembuhkan, menyehatkan kami semuanya. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. We love you. Haleluya. Haleluya. Kudus dan suci, agung mulia kehendak-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Setiap kita tentu mengalami jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan real, nyata, dan saat ini kita merasakan dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan nyata. Hadirat Tuhan memenuhi kita semuanya. Dan kami sembah Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan banget, sangat terberkati suasana surgawi ini. Tuhan berikan kepada kita untuk kita masuk di hari yang baru. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan buat jamahan, buat firman-Mu, buat lawatan dan urapan kesembuhan yang mengalir di tubuh kami dan sudah menyehatkan, memulihkan dan menyembuhkan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima materai kesembuhan ini. Firman-Mu yang mengubah hidup kami selama-lamanya, menyelamatkan kami satu kali untuk kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sebelum Pastor akan
mendoakan air minum Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Pesta Rindu memuji Tuhan Yesus. Tuhan, aku rela mengosongkan diriku untuk melakukan firman-Mu. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita, lebih sungguh-sungguh lagi hidup untuk Tuhan. Siapkan air minum Bapak Ibu sekalian, habis ini kita akan doa ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah milik-Mu. Segala berkat yang Kau berikan itu adalah milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Engkaulah yang kami miliki Tuhan Yesus. Tuhan, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa,
hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan banget. Pastor ini merasa Bapak Ibu sekalian saat ini masih perlu membagikan, ya, baik di TikTok, YouTube, Facebook, bagikan, karena saya rasa masih ada di antara teman-teman kita yang membutuhkan pelayanan doa healing water. Oleh sebab itu, saat lagi Pastor akan sebelum berdoa mau kasih pujian lagi, saudara silahkan tolong bagikan YouTube, Facebook, TikTok, bagikan, karena saya merasa masih ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan healing water. Silakan saudara-saudara, waktu yang ada pujian dinaikkan, Bapak Ibu sekalian bagikan, silakan bagikan. Mari sama-sama kita menjadi berkat. Banyak di antara orang-orang yang saat ini memerlukan untuk pelayanan healing water. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sementara sudah membagikan, pujian ini akan membangkitkan senantiasa iman kita dan semangat senantiasa untuk selalu bergantung kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Padanya ada kesembuhan, ada hari esok yang penuh dengan harapan. Hore, hore, hore! Tuhan Yesus, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia menguduskanmu, bahkan mati tebus dosamu. Kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup dan berkuasa. Makasih Yesus, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti punya harapan. Yesus sudah hidup selama-lamanya. Yeay. Mana tepuk tangannya? Mana goyangannya? Yeay. Sakira Gulo, Maria, Singmola, Cindy Wijaya. Yeay. Tuhan Yesus Maha menyembuhkan, Maha menyembuhkan. Yeay. Menyembuhkan, menyucikan,
bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup. Yeay, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Yesus hidup. Hore! Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. CCV hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada mujizat setiap hari. Kiranya lewat pelayanan Healing Water ini menjadi berkat mujizat bagi Bapak Ibu yang sedang dalam proses kesembuhan. Marilah tiba saatnya Pastor akan mohonkan berkat untuk setiap air yang akan Bapak Ibu minum saat ini. Angkatlah lebih tinggi dan kita berdoa. Bapa, mohonkan berkat daripadamu, air yang kami minum ini menjadi healing water. Terjadilah oleh kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati. Sudah diberkati. Sekarang Bapak Ibu minumlah atau beri minum kepada anak-anakmu yang sedang membutuhkan keajaiban kesembuhan, atau kepada orang tua terkasih. Kalau misalnya di rumah sakit dibolehkan menerima minuman dari luar kondisi, silakan dikasih minum. Saya percaya kesembuhan mengalir, kesembuhan ilahi menjamah mereka. Bahkan sekarang ketika saudara menonton live ini, engkau sedang terbaring, pemulihan di rumah sakit. Saat selesai live streaming ini, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau mengalami kesehatan dalam nama Tuhan Yesus, karena ada kasih yang menyembuhkan lewat pelayanan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Minumlah dan jadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Puji Tuhan,
Saya bersyukur sama Tuhan karena kasih-Nya dinyatakan secara luar biasa, nyata banget. Saya mau tanya nih, siapa yang setelah kita menikmati firman, minum healing water, diberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang berjanji, Dia setia. Amin. Selama kita menyembah-Nya, percayalah, kami percaya bahwa mujizat pasti terjadi selama firman-Mu Tuhan kami dengarkan, kami lakukan, maka ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada kesembuhan. Ada kesembuhan setiap saat. In Jesus name, orang-orang sakit, Engkau disembuhkan saat ini. Terimalah kesembuhan, kesehatan ilahi mengalir di tubuhmu. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Belum punya, belum bisa, belum ada mengucap syukur dari Melita. Pujian ini tentang kesetiaan Tuhan. Puji Tuhan yang masih bisa bersama-sama dengar. Senang aku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hidupmu juga menghiasi hati dan jiwaku, jiwa Anda sekalian juga ya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga. Halo. Eka Sinaga dari Bandung tuh di Sapa 2K di NTT. Baik, siap kakak. Kita tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hore! Saya ucapin semuanya
Dadah. Dadah semuanya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Panjang umur, terus memberkati, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami merasa teduh. Amin. Amin. Yeay, dari semuanya kiss bye. Door closing. The stars seem cold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I whisper His name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will.
Every tear, every wound you redeemed for light. In your arms, Lord, the broken take flight. Your hands held the nails, yet you hold me still.